Dinda How. Iya teh. Aku selalu mau melakukan ini dengan nama kamu. How are you? Sekarang kita di Heart to Heart, di mana aku punya kesempatan untuk benar-benar ngobrol sama kamu. Karena selama ini kita kan cuma yang Gitu doang ya. Sebelum masuk kepada analisis mengenai teori-teori komunikasi interpersonal, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu terkait komunikasi interpersonal ini. Trenhall dan Jensen mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai komunikasi yang terjadi antara dua orang yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Komunikasi interpersonal juga bisa kita artikan sebagai proses komunikasi yang terjadi antara dua orang yang mana terjadinya reaksi komunikasi diakibatkan adanya tiga aspek unik. Tiga aspek unik ini yang pertama adalah afeksi, yang kedua adalah inklusif, dan yang ketiga adalah kontrol. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa komunikasi yang terjadi antara Dinda How dan juga Dewi Sandra ini memenuhi tiga aspek unik dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama itu adalah afeksi, yang mana afeksi ini bisa diartikan sebagai komunikasi yang terjadi karena adanya rasa saling membutuhkan. Dalam video ini, Dewi Sandra ataupun Dinda How memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menginspirasi. Tentunya, tujuan ini tidak bisa dicapai tanpa adanya komunikator dan komunikan. Kemudian yang kedua adalah inklusif. Inklusif ini bisa diartikan sebagai bagian. Maksudnya di sini, seseorang menginginkan dirinya untuk diakui sebagai seseorang yang memiliki kemampuan di situasi tertentu atau seseorang yang bisa dijadikan sandaran. Inklusif ini dapat kita lihat pada video ini ketika Dewi Sandra mengatakan bahwa dia memiliki kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak dengan Dinda How. Yang selanjutnya adalah kontrol. Kontrol ini diartikan sebagai kebutuhan untuk mengadakan ataupun mempertahankan mengenai kepuasan di dalam komunikasi tersebut. Dalam video ini kita lihat bahwa Dinda How dan juga Dewi Sandra keduanya sama-sama memiliki penggunaan bahasa dan pemilihan kata yang baik dan santun. Inilah merupakan bentuk dari kontrol yang positif. Karena kontrol ini sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama adalah perilaku positif dan yang kedua adalah perilaku negatif. Bahwa ada seorang gadis yang terlahir di sebuah keluarga, yang dididik, yang diarahkan, sehingga kamu bisa memutuskan untuk mengambil langkah-langkah sampai kamu ada di titik ini. Jadi ya aku yang lagi senang-senangnya film waktu itu kan, film akhirnya di 2013 itu aku terjun di sinetron. Mindsetku udah berubah total tuh, kayak ayo Dinda semangat, kayak kamu harus cari uang, bantu-bantu buat papa, buat cuci darah seminggu 2 kali. Selanjutnya masuk kepada model komunikasi interpersonal. Model komunikasi interpersonal yang pertama adalah model linier, yaitu proses komunikasi searah di mana seseorang bertindak terhadap orang yang lain. Yang kedua adalah model interaktif, di mana model interaktif ini berfokus pada pengaruh informasi ataupun pesan, serta bagaimana pesan tersebut menerima feedback ataupun umpan balik. Dengan kata lain, model interaktif ini berfokus pada penerjemahan pesan. Yang ketiga itu ada model transaksional. Model transaksional ini berfokus pada pola komunikasi yang dinamis dan berbagai peran yang dijalankan selama proses komunikasi tersebut berlangsung. Dari tiga jenis model tadi, dapat kita lihat dan kita perhatikan bahwa jenis komunikasi yang dilakukan oleh Dinda How dan juga Dewi Sandra ini masuk kepada model interaktif, di mana video komunikasi antara Dewi Sandra dan Dinda How tersebut memiliki tujuan untuk menginspirasi, yang artinya komunikasi tersebut terjadi dengan berfokus pada penerjemahan pesan. Papa tenang-tenang aja, mama tenang-tenang aja, abang juga nggak apa-apa. Tetap harus kuliah gitu kan. Pada saat itu ya aku yang kasih kesempatan untuk membantu gitu kan. Kenapa tidak gitu, dan aku happy, aku bahagia banget gitu. Pelan-pelan bisa bantuin papa
4 tahun cuci darah, terus akhirnya sampai sekarang. Dari potongan video tersebut, dapat kita lihat bahwa komunikasi yang terjadi antara Dewi Sandra dan Dinda Hau ini semakin kuat dan semakin memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai komunikasi interpersonal. Hal ini dapat kita lihat bahwa komunikasi yang terjadi di antara mereka memberikan makna dan juga memberi pengetahuan personal, khususnya pada Dewi Sandra mengenai pribadi dari Dinda Hau ini. Komunikasi yang terjadi di antara Dinda Hau dan juga Dewi Sandra ini masuk kepada Aituk, di mana komunikasi yang terjadi di antara mereka terjadi karena adanya rasa saling terbuka dan rasa kepercayaan. Mengenai macam-macam dari komunikasi interpersonal ini, yang pertama itu adalah I-It, di mana komunikan dianggap sebagai benda, dan yang kedua itu adalah I-You, di mana komunikan dianggap sebagai unique human, dan yang terakhir itu adalah Aituk. Nah, Aituk ini adalah macam dari komunikasi interpersonal yang paling baik. Rumah buat mama Kamu kayak gitu. beli rumah untuk mama. Beli rumah untuk Itu mama di umur juga. berapa? Planningnya udah lama banget tuh, tapi baru kejadiannya itu di 2017 sebenarnya. Umur kamu berapa tuh? 2017 itu berarti aku berapa ya? Ya, Belasan lah ya. Iya, belasan kayaknya teh. You bought your first house Iya, untuk nyokap untuk nyokap di umur belasan tahun. belasan tahun. Aku malu jadi inilah keren lah. Anak-anak muda yang berkarya dan ada hasilnya. Pada potongan video ini, saya melihat ada dua teori komunikasi interpersonal. Yang pertama itu adalah teori motivasi pengembangan diri, di mana teori motivasi pengembangan diri ini dilihat karena adanya kata-kata yang positif dan perilaku ataupun peristiwa yang memotivasi dari Dinda Hau, di mana Dinda Hau memberikan rumah di usia belasan tahun untuk ibunya. Hal ini langsung mendapat feedback ataupun umpan balik dari Dewi Sandra, di mana Dewi Sandra melakukan gerakan menutup muka dan berkata aku malu. Nah, ini juga merupakan teori komunikasi interpersonal, di mana teori yang ada pada potongan video ini yaitu teori komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal pada jenis yang dilakukan oleh Dewi Sandra ini masuk kepada jenis kineksi, yaitu gerakan tubuh dan mimik wajah. And then ya yang namanya sakit Iya. pasti hal yang tidak kita inginkan itu juga terjadi ya. So 4 tahun dirawat 4 ayah. tahun, seminggu 2 kali cuci darah. Sampai akhirnya kamu memutuskan lagi untuk ambil sebuah langkah. Mungkin di puncak-puncak karir kamu malah. Untuk kamu hijrah. Pernah sempat ada momen di mana dikasih hidayah mungkin sama Allah gitu. Dikasih mimpi ada di posisi waktu itu case di mana pesawat jatuh. Saking mungkin takut atau gimana ya teh. Mimpi waktu itu papa masih ada posisinya. Mimpi aku ada di dalam pesawat itu, takut mati. Akhirnya mama sama papa bilang, ya berarti kamu harus jadi lebih baik lagi. Kemudian berfokus pada cerita mengenai perjalanan hijrah Dinda Hau. Dalam komunikasi interpersonal, ini masuk kepada teori generation other. Generation other ini adalah suatu upaya untuk meninggalkan konsep diri yang kurang baik. Dalam makna yang sebenarnya, generation other ini adalah seseorang yang memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam suatu kelompok yang membawa kepada arah perubahan. Kemudian, saat orang ini masuk, maka ia akan merefleksikan nilainya berdasarkan pengalaman, keyakinan, dan juga pemahaman. Jadi di dalam proses aku pas awal-awal hijrah kemarin itu teh, aku tuh baca buku kan gitu, kayak baca terus intinya tuh kayak tidak pacaran di dalam buku itu. Nah itu poin-poin itu tuh yang aku bikin, yang ngebuat aku jadi lebih kuat untuk, oh iya. Pada komunikasi interpersonal yang terjadi antara Dewi Sandra dan Dinda Hau ini, menurut saya ada beberapa teori komunikasi interpersonal yang menarik pada pribadi Dinda Hau. Yang pertama itu ada teori pengembangan diri, di mana Dinda Hau berkomitmen
dengan sering membaca buku sebagai upaya untuk bisa konsisten melakukan perubahan diri dan memilih membaca buku sebagai suatu cara untuk menambah wawasan ataupun menambah pengetahuan pribadi di Dindahau ini. Selanjutnya adalah gaya kelekatan. Gaya kelekatan ini adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia yang ada karena lingkungan. Nah, gaya kelekatan yang ada pada Dindahau ini adalah kebiasaan untuk selalu melibatkan orang tuanya dalam berbagai keputusan yang dia buat dan menjadikan orang tuanya sebagai alasan ia untuk bekerja keras. Kemudian yang terakhir itu adalah teori script identity. Script identity ini adalah sesuatu yang ada pada manusia terbentuk dari sejak dia dini. Script identity yang ada pada Dindahau ini adalah perasaan untuk saling mengasihi, saling memberi, dan perasaan ataupun tindakan untuk saling membantu. Lain aja sama yang di atas gitu. That's human, That's human, benar. ya kan? Anak-anak muda, atau kamu bisa sharing ke kita semuanya, ketika kita lagi ragu, atau lagi down-downnya lagi drop, apa sih yang menjadi penguat kamu? Dari dulu sampai sekarang, dari sebelum menikah. Jadi satu-satunya tempat aku bercerita itu adalah ketika aku sholat aja. Udah. Dari keseluruhan komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Dewi Sandra dan Dindahau ini, akhirnya membangun karakteristik hubungan yang baik. Adapun mengenai karakteristik hubungan yang baik ini, yang pertama itu adalah sikap perhatian, yaitu adanya ramah tamah dan kasih sayang, dan yang kedua itu adanya kepercayaan. Yang akhirnya kepercayaan ini menimbulkan confidence ataupun kenyamanan. Demikianlah mengenai analisis teori-teori komunikasi interpersonal. Semoga membawa manfaat terkhusus kepada diri pribadi. Dan saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.